Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 4 April 2024, Kamis dalam Oktav Paskah. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 35 sampai dengan 48. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Kedua murid menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Saya pernah mendengar testimoni dari beberapa umat yang mengikuti komunitas Emmaus Journey. Ada yang tabiat hidupnya berubah dari yang pemarah, kini setelah ikut EJ Emmaus Journey, ia menjadi pribadi yang lebih sabar. Ada yang hidup keluarganya mengalami pendamaian dari ancaman perceraian. Ada juga yang mengalami luka batin dan dipulihkan. Dan masih banyak buah-buah lain yang saya dengar dan sungguh nyata terjadi bagi mereka yang setia merenungkan firman Tuhan. Tentu buah-buah rohani itu bukan menjadikan pribadi sebagai yang sok suci, bukan. Melainkan pribadi-pribadi yang dekat dengan firman akan dijadikan pribadi yang mudah berbagi, rendah hati, dan selalu tersedia dan siap untuk melayani. Istimewa sekali. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Kedua murid yang mengalami penampakan Yesus di jalan menuju Emmaus segera comeback kembali ke Yerusalem. Mereka mengisahkan kepada murid-murid yang lain bagaimana Yesus menyertai mereka dalam perjalanan dan memecah-mecahkan roti untuk mereka. Saya ingin mengajak kita semua bermenung akan makna kembali ke Yerusalem. Kembali ke tempat di mana Yesus wafat dan mereka diutus untuk bersaksi memberitakan Tuhan yang bangkit. Kembali ke Yerusalem juga merupakan ajakan untuk kita untuk kembali kepada Tuhan, kembali pada jalannya yang lurus, dan jangan lagi ragu sebab Tuhan telah bangkit dan Ia selalu menyertai kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan,
Ketika dua murid Emmaus kembali ke Yerusalem dan mengisahkan tentang pengalaman penampakan yang mereka alami, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka semua dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus meyakinkan para muridnya dan meyakinkan kita semua untuk tidak takut karena ia telah bangkit, dan kita pun diutus untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan. Menjadi saksi tentu bukan hanya dengan diam diri, tentu bukan hanya dengan perkataan. Menjadi saksi yang Yesus minta kepada kita adalah melalui aksi nyata kita dalam hidup sehari-hari, untuk menebarkan kebaikan dan berbagi kasih di tengah kehidupan. Maka selamat bersaksi. Semoga Paskah yang baru beberapa waktu lalu kita rayakan tidak hanya berlalu begitu saja, karena Paskah tidak akan menjadi punya makna dan punya arti. Paskah tidak akan berkesan bagi kita kalau hidup kita tidak diperbaharui untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Paskah mengajak kita untuk bersaksi, mewartakan kebaikan di tengah kehidupan. Sudahkah kita melakukannya? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat bersaksi.